banyak kita dapatkan orang-orang atau mungkin di antara kita ada yang masih membaca huruf-huruf tebal yang tidak sesuai dengan riwayat. Artinya dia berusaha contoh atau membacanya dengan cara dia sendiri. Misalnya huruf tebal dibaca menjadi O besar gitu. Misalnya sholah gitu ya. Atau misal yang lainnya al-haqqah ya. Jadi dibaca dengan O besar dan mulut monyong. So, do, waladhdallin gitu. So, ya. Do, to, minasyaitoni. Nah, ada yang baca seperti itu. Bunyinya huruf O besar. Bisa jadi karena ketika baca huruf ini sifatnya tebal. Maka ketika dia membacanya tanpa guru, jadinya seperti itu. Karena dia menginterpretasikan sendiri. Jadi as-sholah. Nah, ini keliru, dan itu yang lebih keliru karena direkam dan disebarkan di YouTube dan seterusnya. Nah, terus bagaimana cara baca huruf-huruf tebal yang benar? Huruf tebal yang benar harus dibaca sesuai dengan riwayat dan harus kita ambil dari guru kita yang dia sudah punya sanad kepada gurunya, gurunya pada gurunya sampai ke Rasulullah. Artinya ada standar yang nggak bisa dijelaskan di buku. Harus ada contoh dari guru. Nah, maka cara bacanya adalah tidak berubah huruf fathah itu menjadi huruf O, tidak. Fathah tetap dibaca fathah. Yang tadinya misalnya huruf tipisnya A. Nah, kalau huruf tebal tetap bunyinya A, cuman suara yang tali'ul fam bi sadahu, mulut dipenuhi dengan gema suara menjadi O, O, O. Bukan O, O. Nah, jadi misalnya ta, tipis ya huruf ta. Ketika kita bertemu dengan huruf yang mirip dengannya, huruf to, bukan to jadinya, bukan ta dibaca o to, tapi tetap huruf to dengan harokat fathahnya. Ya. To, o, bukan to, o, bukan o, tapi o, bunyinya gitu. Ya. Jadi keliru kalau misalnya ada juga yang menjelaskan ketika huruf tebal ini pipinya harus besar gitu ya. Gimana? Gitu ya. Itu juga keliru. Nah, yang benar adalah yang menjadi huruf itu tebal karena pangkal lidah terangkat atau karena lidahnya terangkat ke langit-langit ya, sehingga suara terjepit di antara lidah dan langit-langit atas. Nah, itu semakin jadi suara yang tebal sekali. Begitu. Jadi harus diperjelas cara bacanya. Mau tidak mau harus talaqi dengan guru. Tidak bisa hanya dengan lihat di video, apalagi hanya dibaca di buku. Banyak keliru yang terjadi di huruf-huruf tebal ini. Karena bahasa kita tidak ada huruf yang tebal, maka kita harus talaqi, harus bertemu dengan guru untuk membenarkan bacaan kita di dalam hal ini. Kita berikan beberapa contoh ya. Misal, as-shalah, as-shalah, shalah. Huruf ta, at-tammah. Ta, bukan to, bukan so ya. Da, ad-dallin ya, seperti itu. Huruf qaf, qala, qa, bukan ko ya, o enggak. Begitu juga ketika dia kasroh ya, si, qi, di, ti ya. Ketika dhammah juga su ya, itu harus dengan talaqi agar lebih sempurna. Itu hanya sebagai intibah atau kehati-hatian untuk kita agar tidak bermudah-mudahan ketika kita ingin membagikan misalnya video seperti ini padahal kita belum talaqi dengan guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.